teman-teman, pada video sebelumnya kita telah mengenal transformasi geometri yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu translasi, dilatasi, refleksi, dan lain-lain. Nah, pada video tersebut kita hanya membahas secara sendiri-sendiri. Maksudnya, hanya terjadi satu kali transformasi. Misalnya transformasi refleksi satu kali saja, dilatasi satu kali saja, dan yang lainnya. Nah, pada video sekarang kita akan mulai mengenal transformasi geometri yang terjadi lebih dari satu kali, yang disebut komposisi transformasi geometri. Komposisi transformasi geometri merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali, atau bisa kita sebut sebagai gabungan transformasi. Misalkan suatu titik A dilakukan transformasi pertama, yaitu dilatasi menghasilkan bayangan A. Setelah itu dilanjutkan lagi hasilnya dengan transformasi kedua, yaitu pencerminan menghasilkan bayangan A. Dan dilanjutkan lagi dengan dilatasi penghasilan bayangan A. Begitu juga seterusnya. Simbol penulis komposisi transformasi geometri. Misalkan ada suatu bangunan di transformasi, kita sebut saja T1. Dilanjutkan dengan transformasi kedua, yaitu T2. Hasilnya dilanjutkan lagi di transformasi ketiga, T3, dan dilanjutkan lagi transformasi yang keempat, T4. Semuanya ini bisa kita tulis dalam bentuk simbol komposisi transformasi, yaitu T4, T3, T2, dan T1. Ingat, bentuk T4, T3, T2, dan T1 artinya dimulai dari T1 dulu, kemudian T2, lalu T3, dan terakhir T4, atau dibalik pengerjaannya. Untuk rumus, yaitu transformasi titik A, X, Y ditransformasikan oleh matriks transformasi 1 dilanjutkan oleh matriks transformasi 2. Untuk contoh rumusnya yaitu X aksen, Y aksen ditransformasikan oleh matriks transformasi 2 dan dikali matriks transformasi 1. Hasil dari transformasi ini lalu dikalikan dengan X, Y. Oke, di sini ya saya akan menjelaskan yang bagian A, yaitu T2 dikali T1 dilakukan dengan T1 dulu, baru ke T2. Transformasi T1 dilatasi sebesar tiga min 2. Langsung saja, E aksen, Y aksen sama dengan X, Y dari rumus titik bayangan A ditambah AB dari rumus transformasi T2 sama dengan XY hasilnya 15 ditambah AB dari hasil transformasi T2 yaitu 3 negatif 2 sama dengan ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 4, 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 3. Sehingga bayangan titik A oleh T1
T1 adalah A aksen 4 negatif 3. Lanjut, ada dari tadi hasil dari titik A, hasilnya yaitu A aksen 4 3. Kita lanjut, transformasi T2. Matrik pencerminannya yaitu satu, nol, nol, negatif 1. Langsung saja, X aksen 2, Y aksen 2 sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Rumus X aksen, Y aksen sama dengan pindah ruas 1, 0, 0, negatif 1. Dari X aksen Y aksen tadi hasilnya yaitu 4 negatif 3. Positif 3. Positif 3. Sehingga sama dengan dikali 1 kali 0, 0, 0 dikali 4 ya sama dengan 4. 0 dikali min 1, min 1 dikali 3 yaitu min 3. Sehingga bayangan titik A aksen oleh T2 adalah A aksen 2, 4, negatif 3. Jadi bayangan titik A oleh komposisi transformasi T2 dikali T1 adalah A aksen 2, 4, negatif 3. Di sini saya akan mengerjakan yang ini. Cara mengerjakannya adalah kita mengerjakan dulu yang T2-nya, lalu nanti dilanjut ke yang T1-nya. Jadi pertama-tama kita harus mencari matriks percerminan dari sumbu X. Matriks percerminannya adalah 1, 0, 0, dan negatif 1. Ini matriks percerminan sumbu X. Sekarang kita langsung masukkan ke rumus, yaitu X aksen Y aksen sama dengan, kita masukkan yang ini ke sini. Kali X dan Y.
kita X ini yang tadi yang ini XY nya kita pindahkan ke sini, jadi X nya 1 dan Y nya 5. Lanjut, kita tinggal kalikan saja, jadi ini hasilnya 1 dan negatif 5. Sehingga kita dapat A aksennya yaitu 1, negatif 5. Selanjutnya kita lanjutkan ke transformasi T1 yang dilatasi sebesar 3, negatif 2. 3, negatif 2. Di sini tinggal masukkan saja ke rumus, yaitu X aksen 2 dan Y aksen 2 sama dengan X aksen Y aksen plus A B. Sama dengan X nya tadi 1, X aksennya tadi 1 dan Y aksennya tadi negatif 5. Ini yang tadi dikerjakan ya. Sekarang ditambah ini, ditambah yang ini 3, negatif 2 sama dengan, tinggal jumlahkan saja ya, jadi hasilnya 4, negatif 7. Sehingga bayangan titik A aksen oleh T1 adalah A aksen 2, 4 dan negatif 7. Nah, untuk selanjutnya terdapat contoh soal yang kedua. Jika kalian menemukan contoh soal seperti ini, kita harus tahu terlebih dahulu rumus untuk menentukan translasi dan refleksi terhadap suatu garis. Rumus translasi yaitu X aksen dan Y aksen dapat diperoleh dari X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, sedangkan untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H, yaitu X aksen dan Y aksen dapat diperoleh dari 2H dikurangi X dan Y. Nah, di dalam soal diketahui bahwa direfleksi terhadap garis X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 5. Nah, jika sudah diketahui seperti ini, kita akan mulai mengerjakannya satu persatu. Dimulai dari titik A 0,2 ditranslasikan oleh T sama dengan negatif 3 dan negatif 2. Berarti X aksen dan Y aksen sama dengan 0 ditambah negatif 3 dan 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 3 dan 0. Nah, di sini kita sudah mengetahui hasil dari translasi dari soal tersebut. Selanjutnya kita akan merefleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 5. Berarti X aksen dan Y aksen sama dengan 2 kali negatif 5 dikurangi X-nya negatif 3 dan Y-nya adalah 0. Berarti negatif 10 ditambah 3 dan Y-nya adalah 0 sama dengan negatif 7 dan 0. Jadi hasilnya adalah X-nya negatif 7 dan Y-nya adalah 0. Kita tulis terlebih dahulu. Kita tulis X aksen dan Y aksen.
Lalu sama dengan tulis terlebih dahulu matriksnya. 1, 2, 0, dan negatif 1. Negatif 1, negatif 2, 3, 1. Dikali 3, dan negatif 1. Kita akan mengalihkan terlebih dahulu kolom ke matriks kedua. Negatif 1, negatif 1, negatif 2, 3, dan 1. Cara mengalihkannya yaitu kolom dikali baris, jadi hasilnya 1, 1. Lalu kita kalikan yang kedua, yaitu